Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iKTP, foto Anda bersama iKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Lalu Anda akan merekam video ketika membaca narasi yang sudah dituliskan. Tinggal ikuti petunjuk yang diberikan saja. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1 kali 24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code, dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo, selamat berjumpa kembali dalam acara kita Weekly Start Chart. Bulan puasa ini spesial ya, karena harinya ada yang libur, ada acara. Jadi hari ini kita hari Kamis tanggal 7. Jadi selalu ikuti sosial media dari Samuel Sekuritas Indonesia untuk dapatkan pengumuman-pengumuman selengkapnya ya tentang acara-acara kita. Nah, oke. Baik. Jadi pastikan juga ya bahwa Bapak Ibu tuh ada di area dengan jaringan yang kuat ya, Pak, dan juga di apa namanya
dengan jaringan yang baik dan juga dengan baterai ya, gadget Anda aman gitu ya. Oke, baik. Nah, kita sudah menerima banyak sekali pertanyaannya, di mana pertanyaan itu Anda masukkan ketika Anda mendaftarkan untuk mengikuti Zoom ya. Jadi kita ada Zoom di mana saya share screen chart kita ya. Jadi saya akan membahas chart dan kita share screen di chart ya. Tapi kalau di IG ya itu hanya suaranya aja ya, seperti itu. Oke, nah, ini ada berapa nih? Wah, ada sekitar 47 saham yang ditanyakan, tapi saya prioritaskan yang paling banyak ditanyakan tentunya. Nah, sebelumnya untuk view aja, bagaimana kita melihat bahwa IHSG kita sekarang masih dalam tren naik gitu ya. Masih dalam tren naik, dalam channel naik ya. Channel naik ini sejak di eh, bulan Januari ya, dari bulan Januari itu dia channelnya naik terus ya. Jadi belum ada koreksi-koreksi yang melampaui batas-batas support penting sehingga tren naiknya tuh masih ada di market kita. Dan kalau channel ini diikuti, maka ada potensi kenaikan ke arah 7250-an ya, seperti itu. Tapi kelihatannya dalam 3 hari ini 7150 itu masih sulit ya untuk dilampaui. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Oke. Nah, nanti di sesi kedua saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang ikut Zoom melalui chat ya. Jadi silakan sudah boleh menanyakan melalui chat yang akan saya bahas setelah ini. Jadi yang pertama saya bahas adalah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu terima, Bapak Ibu masukkan pada saat pendaftaran dan kemudian juga untuk menghormati yang hadir di Zoom kita, maka silahkan untuk menanyakan di chat Zoom ya, seperti itu ya. Nah, sebelumnya saya mohon maaf lahir batin. Selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Semoga apa yang kita jalankan ini jadi suatu amal kebaikan ya, dan jangan lupa kalau profit berbagi karena ada hak orang lain di sana. Baik. Oke, kita mulai dengan Antam. Ini saya sudah share screen, sudah kelihatan ya chartnya ya. Oke, kita mulai dengan Antam. Pertanyaan yang banyak ditanyakan orang. Wah, ini bagus sekali ya. Jadi ini ada satu pola di mana harga mencoba untuk turun 2 kali ya, gagal ya, bahkan membentuk higher low, jadi harga terendahnya lebih tinggi, dan akhirnya ada satu eh, apa namanya, ada satu breakout terhadap harga terhadap harga tertingginya ya, yang dalam sehari ini. Oke, kita coba kita hapus dulu ya. Nah, ya, jadi ini ada satu pola-pola triangle yang kalau kita lihat targetnya itu adalah dari pola yang ada, diukur dari breakout-nya. Nah, jadi targetnya itu ada di seksi dulu, ada di sekitar 3050 ya, sampai dengan 3175 ya, harga tertinggi sebelumnya. Sedangkan batas risiko harga pembukaan hari ini di 2670 ya, karena kalau turun di bawah 2670 maka dia kembali masuk ke dalam konsolidasi yang ada gitu ya. Jadi ini eh, koreksi boleh ya, tapi jangan turun di bawah 2650, apalagi sampai di bawah 2630 ya. Nah, itu bisa merubah sentimen positif yang sudah ada pada saat ini. Oke, Antam, kemudian MTEL, MTEL, MTEL masih ya konsolidasi ya, hati-hati kalau sampai turun di bawah 760, kalau turun di bawah 760 dia bisa melemah sampai ke arah 740 ya, atau 735 gitu ya. Sedangkan resistance terdekat ada di 780. Tembus 780 ada kemungkinan dia mencoba untuk mencari resistance-resistance yang ada sebelumnya. Oke, MTEL. Wah, pertanyaan di chat udah lumayan banyak nih. Oke, saya main cepet aja. Ada row sekarang, ada row. Ya, ada row. Hari ini kita lihat ada satu tekanan jual ya, tapi
kita lihat candlestick-nya itu bututnya panjang ya, jadi itu artinya sempat ditekan jual, tapi kemudian ada perlawanan ya untuk buyers, meskipun tutupnya masih merah gitu ya. Tapi ini sentimennya masih bagus. Kita coba lihat ya di buy lot as lot ya, buy lot as lot. Jadi ini di trade done. Jadi ini harga-harganya dan transaksinya, dan ini adalah volume transaksi yang terjadi di bid atau di offer di harga tersebut. Nah, ini kita lihat tutupnya di 3050 dan 3050 ini wah banyak sekali yang terjadi di bid ya, artinya hajar kiri banyak ya. Wah, ini memang tekanan jualnya lumayan besar ya. Tapi di bawah ini ada hajar kanan ya yang muncul. Jadi memang eh, ini kita lihat hati-hati kalau sampai dia turun di bawah 3000 ya. Nah, selama dia tidak turun di bawah 3000, maka potensi kenaikannya ke arah 3150 bahkan mungkin 3250 itu masih ada untuk Adaro gitu ya. Oke, kemudian kita buka saham buka. Saham buka sedang koreksi ya setelah mencapai target-targetnya. Setelah kita lihat, nah jadi kan tadinya channel turun sudah break. Nah targetnya itu ada di sekitar 405, dia sempat mencapai 390 ya, mulai koreksi lagi. Nah ini kita lihat, ini ada sebuah support yang apa namanya menjadi patokan kita ya untuk lihat apakah koreksinya sudah mengkhawatirkan gitu ya di 355 lebih kurang 350 ya. Bahkan mungkin tapi mungkin di level-level 320 305 mungkin menjadi level yang untuk mulai koleksi kembali ya untuk saham buka gitu ya. Oke, kemudian ICBP, 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 ICBP ya. Jadi kita lihat dia turun ya, mungkin coba kita lihat ya dalam 3 tahun terakhir. Ini saya coba hapus dulu semuanya ya, chartnya, garis-garis bantunya supaya dapat yang terakhir, mutakhir. Ini bisa ke arah oke, channel turun ya. Dan kemudian ini, nah, oke. Jadi kita lihat bahwa ICBP ini tren turun dari September ya, bahkan dalam 2 minggu terakhir ya, berapa nih, dari Februari, akhir Februari ya, itu dia sudah tembus support di 2650 ya, support yang relatif kuat ya, karena menghubungkan harga-harga terendah di Juni dan juga Juni tahun lalu dan Mei. Ya, jadi kenaikan ini kalau dia mampu naik di atas 7830, 7850, maka sentimen negatifnya akan berkurang ya, mulai dia mencoba ke arah resisten. Saat ini sih hati-hati ya di 78 gitu ya, kalau nggak kuat mungkin siap jual aja karena sentimennya masih tren turun sih sebenarnya seperti itu ya. Ini untuk ICBP. Ada 2 orang yang bertanya BRI. Oh, tadi ada yang nanya tentang buka. Oke ya, mungkin ada yang kurang jelas. Saya coba buka lagi. Ya, jadi eh, ada pertanyaan apakah kalau di atas 356 masih uptrend? Ya, jadi ini trennya masih naik ya. Ada satu koreksi-koreksi selama tidak turun ke 365 masih oke ya, meskipun apa namanya probabilitas untuk dia lanjut naik ini memang agak berat ya. Karena ini di stokastiknya masih di pertengahan ya, masih di 40-an ya, belum sampai ekstrim bawah, dan di MACD-nya juga udah mulai menekuk-nekuk ya, karena banyak merahnya dan merahnya gede ya dibandingkan yang hijaunya gitu ya. Jadi harus hati-hati ya untuk jaga batas resikonya. Oke, kita lanjut tadi CPP, sekarang BRI. BRI juga lagi sebenarnya channel naik tapi lagi ada koreksi di MACD-nya kurang bagus nih, cenderungnya turun ya, dan di apa namanya di stokastiknya juga puncaknya juga tambah lama tambah turun ini. Jadi kalau kita lihat ini dia punya support ya dari pola yang terjadi sejak Januari itu di sekitar 4.600 sampai dengan 4520 ya. Jadi di level-level itu. Nah, jadi nanti kalau sampai turun di bawah itu ya dia akan lanjut koreksi dulu ke arah
4530 sampai dengan 4370 gitu ya untuk BRI. Jadi buat teman-teman yang ada di IG, kalau ingin bergabung untuk melihat chartnya, silahkan masuk ke Zoom-nya melalui yang ada di Linktree di biodata ya. Nah, atau juga bisa ke link yang ada di apa namanya, story ya, seperti itu. Oke, BRI ADMR, ADMR. Oke, ADMR masih trennya naik ya. Hanya saja memang udah di daerah-daerah resistance ya, jadi risiko untuk koreksi itu cukup besar. Tapi kita lihat kan bagaimana koreksi-koreksi yang terjadi itu hanya flat aja, tidak turun ya, dan kemudian lanjut naik ya. Jadi oke lah, kita lihat seperti itu. Kalau di stochastic-nya juga koreksi, kemungkinan koreksi lumayan ya. Kita lihat ini juga ADMR 2420 tutupnya di tengah-tengah. Ya, hajar kiri lumayan besar di bawah. Ya, relatif hajar kiri ya hari ini yang banyak gitu ya. Banyak orang yang jualan. Ya mungkin udah profit banyak ya, jadi pada jualan. Oke ya, jadi ini hati-hati ada kemungkinan koreksi yang dalam ya. Dari 2400 mungkin bisa ke arah 2200 sampai dengan 2050 gitu ya. Masih dalam channel naik sih sebenarnya. Jadi kalau punya sahamnya di bawah sih oke lah, mau jual dulu sebagian silahkan, mau di-keep dulu sampai lihat apakah ini sudah mulai berbalik arah tren, silahkan. Tapi kalau yang punya sahamnya belinya baru belakangan ini dan harganya di atas, ya harus hati-hati gitu ya. Apa namanya, menjaga risiko gitu. Ada pertanyaan, WNTR cup and handle, kata kita coba lihat apakah WNTR cup and handle. Oke. Ya, ada kemungkinan ya cup and handle di resist hari ini masih coba tekanan jual ya, jadi mungkin masih konsolidasi nanti apa namanya, tapi channelnya ini channel naik dan di level-level bawah ini di sekitar 2700 udah boleh lah di koleksi-koleksi atau mungkin sebelumnya juga boleh ya. Tapi yang lebih aman memang kalau udah tembus 27.500-an gitu ya untuk PNTR. Oke, EMTK, EMTK, MTK. Nah, ini chartnya udah banyak sekali garisnya. Oke, kita bersihkan dan kita coba lihat lagi. Oke, jadi ini ada satu pola ya penurunan, tapi sudah dilawan dan sudah menjadi tren naik gitu ya. Kalau kita lihat channelnya itu kira-kira di sini dan kemudian kita bikin paralel. Wah, ini sudah di dekat-dekat resistance ya. Kemungkinan koreksi ada. Targetnya sebenarnya ke berapa gitu ya. Nah, ini kalau triangle kan kita lihat dari pergerakan sebelumnya, kita ukur dari break ya lebih kurang sudah hampir ya dari target. Jadi hati-hati untuk MTK, apalagi ini juga sudah di area-area tertinggi sebelumnya. Tuh ya. Jadi ini risknya sudah cukup tinggi ya untuk MTK. Jadi harus hati-hati untuk trading di MTK gitu ya. Oke, kemudian kita masih ada waktu beberapa menit, kita masih coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di pada saat pendaftaran ya. Sementara pertanyaan yang ada di apa namanya di di chat udah panjang juga nih. Oke, baik. EMTK, kemudian TAPG, TAPG, TAPG. TAPG ada di support ya, jadi mudah-mudahan dia bisa bertahan untuk mulai bergerak naik ya. Di 650-an lah support gitu ya. Berikutnya supportnya ada di 575 ya. Itu apa namanya range-nya kan harga-harga terendah sebelumnya. Nah, itu dan kalau naik mungkin yang resistennya terdekat di 750 sampai dengan 820 ya untuk TAPG. Oke, baik mungkin sudah waktunya saya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat Zoom ya, yang ada di chat Zoom. Udah banyak sekali ini.
Pak Andri Gunadi Irawan, selamat sore. Pak Pardip, selamat sore. Boleh tanya analisa untuk Bevin PTRO. Oke, Bevin dulu kita lihat. Oke, kalau dilihat Bevin, dia masih konsolidasi ya, tapi memang ada sentimen positif dari Desember. Kalau kita coba lihat lebih dekat lagi, eh, jadi resistensinya di 1410 ya, sedangkan supportnya mungkin di sekitar 1280 ya, 12 atau katakanlah ya 1280. Ya, jadi ini sekarang masih konsolidasi area ini. Kalau tembus 14 ya 1410, nah ini dia akan lanjut tren naik yang ada dari November yang lalu ya, dan areanya bisa ke arah 1550-an gitu ya. Jadi saat ini trading dulu ya seperti itu. Oke, Bevin sudah PTRO Pak Pardi. PTRO. PTRO, nah kelihatannya ini belum ada alat bantunya. Kita buat dulu ya. Jadi ini harga-harga tertingginya yang bisa menjadi apa namanya? Nah, ini ada satu pola-pola triangle ya ascending. Ascending ini sebenarnya bagus, ada potensi dia lanjut naik ya. Tapi di harga tinggi ini masih berat ya untuk dilampaui 2910 gitu ya. Jadi mungkin akan bergerak di 2750 sampai 2910 dulu, dan kalau 2910 tembus baru ada potensi dia menjadi uptrend dengan lanjut ke atas. Nah, kalau itu terjadi kira-kira bisa ke arah 3050 lebih kurang ya untuk PTRO. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, Unilever PTBA Fred. Unilever dari Pak Gautama Yudo Wicana Syafri. Ya, ada pertanyaan, sorry, Pak Afif Farisi, Unilever. Ya, Unilever ini sempat melampaui tren turun ya, sempat naik, tapi nggak terlalu kuat. Padahal secara teoritis dia ini punya target adalah ke Nah, targetnya adalah sebenarnya ke arah ini 4010, tapi sentimennya masih agak melempem nih dalam 2 minggu terakhir ya. Hari ini aja dia tutup 3570, dan kalau kita lihat hajar kirinya kencang sekali, dan top broker buy sell-nya belum ya, belum muncul. Oke, jadi ya kita bisa bayangkan lah ya, bagaimana Unilever yang turun dari tahun berapa nih, tahun 2017 ya, untuk berubah menjadi tren naik kan perlu satu usaha, perlu satu perubahan pola dan lain sebagainya agar bisa menjadi tren naik dulu ya. Jadi saat ini memang masih akan eh, bergerak agak lama di level-level ini. Kalau Bapak Ibu ada termasuk value investor, silahkan dikalkulasi apakah harga hari ini sudah apa namanya masuk ke dalam valuasi yang menarik untuk dibeli ya. Secara teknikal sih ya bolehlah kolek-kolek ya di sana. Di sini di MACD-nya juga mulai harganya lebih rendah tapi MACD-nya lebih tinggi. Jadi ada apa namanya? Ada sedikit divergence ini ya. Jadi mungkin seperti itu. Oke, Pak Iwan, kabar Pak Iwan. Baik, Unilever PTBA, silahkan PTBA. Oke, kita lihat jangka pendek menengahnya PTBA. Oke, jadi dia sudah melampaui level-level tertinggi sebelumnya ya. Jadi batas supportnya ada di 3450 ya. Dan 4350 ini kalau kita lihat pola yang sebelumnya ini dia punya target sebenarnya adalah ke oke. Ya, jadi kita hitung dari konsolidasi sebelumnya, kemudian ketika break kita hitung apa namanya sesuai dari ukuran konsolidasi tadi sebagai target. Jadi sebenarnya dia punya potensi ke arah 3750 gitu ya, dengan batas risiko di 3450 ya. Jadi di 3450 itu kita harus hati-hati ya untuk ke sana. Oke. Nah, nanti kalau sampai di bawah 3350, kalau tadi kan di bawah
3450 ya. Nah, kalau di bawah 3450 itu terganggu dia kemungkinan untuk mencapai target teoritisnya yang di 3750. Nah, akan konsolidasi ke arah 3350. Meskipun ini masih channel naik ya. Tapi kalau tembus 3350 ya dia akan menjadi flat lagi konsolidasi dan mungkin cenderung menjadi tren turun lagi gitu ya. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya PTBA udah friend Pak Afif ya. Kita lanjut friend. Ini udah di save belum? Kita save lagi. Oke, friend. Oke, ini menarik ya. Jadi channel turun udah tembus. Nah, ini teoritis targetnya ya seperti yang kita udah apa namanya sering kita contohkan. Nah, targetnya itu ada kemungkinan menuju harga-harga tertinggi di Desember gitu ya. Jadi target potensi kenaikannya ke arah 88 mungkin ya sampai dengan 90 gitu ya. Ini untuk friend dan batas risikonya ya di harga rendah sekarang karena itu konsolidasinya di sana ya. Jadi di 77. Ya, jadi mungkin ada koreksi koreksi sampai dengan di 80 masih oke lah ya, masih oke. Bahkan mungkin sampai 77 masih oke gitu. Tapi kalau di bawah itu agak berat ya untuk dia punya momentum naik lagi. Pada saat ini sih cenderungnya sih naik sih ya kalau dilihat transaksinya hari ini. Coba kita lihat. Nah, ini kita lihat ya bagaimana dengan trade done by stock itu tutupnya di 82 paling atas dan ini hajar kanannya eh, banyak sekali ya. Transaksi yang di bid itu jauh lebih dominan daripada yang terjadi di over ya seperti itu. Ya, jadi memang sentimennya naik. Top broker buy sell belum ada. Baik. Oke, kita lanjut. Friend sudah begitu ya Pak Afif. Nah, sekarang Pak Gautama DMMX. DMMX. DMMX, oke, ini menarik ya. Ada satu gerakan penting hari ini. Dan kalau saya lihat sudah tembus channel turunnya gitu ya. Resistance sudah tembus. Jadi sekarang supportnya di 1850 gitu ya. Sedangkan potensi kenaikannya kita coba lihat. Ya, ini secara teoritis ya kita hitung dari channel yang ada ya. Kemudian kita ukur dari breakout-nya potensinya ke sini ya, itu ada di sekitar 2260 2250 dan ini adalah harga-harga terendah sebelumnya gitu ya. Jadi apa namanya sejalan ini ya. Jadi kecuali kalau dia turun di bawah 1850 maka potensi untuk menuju target ini ada gitu ya seperti itu. Jadi buy tren naik ya. Jadi tentunya kalau trennya naik boleh buy dong ya. Sell juga boleh kalau udah profit sih. Nah, itu di pergerakannya dia antara 1850 sebagai batas risiko dengan upside-nya teoritis bisa ke 22 ya, seperti itu. Oke, DMMX, Pak Gautama, IPCC, IPCC. Oke, coba kita lihat lebih panjang seperti apa. Jadi ini ada satu tren turun, ya. Nah, kemudian ini ya, ada harga tertinggi sebelumnya. Jadi buat Bapak Ibu yang ada di IG Live, kalau mau melihat chartnya, karena chartnya ada di Zoom ya, Zoom-nya itu linknya ada di story maupun di uh, bio saya. Nah, itu bisa gabung di Zoom dan bisa lihat chartnya. Tapi kalau di IG Live ya kita mendengar pembahasannya aja gitu ya. Oke, jadi ini channel turun udah mulai berubah ya, sempat konsolidasi dan sekarang tren naik. Nah, batas supportnya ada di 540, resistance-nya di 600 sampai dengan 610 ya. Ini untuk IPCC. Ya, potensinya sih sekarang sedang naik kemungkinannya. Oke, begitu Pak Gautama. Bu Noviana, Inco. Oke, Inco. Inco masih tren naik ya. Wah, ini luar biasa. Jadi kita coba lihat. Oke, saya coba lihat semakin jauh ya. Kenapa? Karena eh, pergerakannya udah mulai melampaui harga-harga tertinggi sebelumnya ya. Jadi kita harus lihat historicalnya adakah satu pola-pola yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, mungkin ini bisa jadikan satu channel ya.
Kemudian, nah oke. Jadi paling tidak ini yang bisa kita lihat ya untuk jangka pendeknya. Oke ya, jadi dia sedang menguji level-level tertingginya ya di sekitar 7150 gitu ya. 7.000, 7150 ya. Sekarang sentimennya sedang menguat ya. Kalau dia melanjutkan bisa ke arah 8.050-an gitu ya. Tapi karena ini udah di harga-harga tertinggi ya, jadi harus siap adanya koreksi-koreksi batas risiko di 6.800 ya untuk Inco gitu. Jadi sementara yang terdekat bisa ke 8.050, 8.075 gitu ya. Ini untuk Inco begitu Bu Noviana. Kemudian BCA dan BRI. BCA, oke, mungkin kita lihat kalau jangka pendeknya dia masih channelnya ini kelihatannya udah agak terganggu ya. Jadi ini ada support di sini. Ya, jadi mungkin dia akan menguji dulu level-level koreksi dulu ke arah 7650-an dan berikutnya di 7520, 7525 ya sebagai support ya. Resistance-nya kalau dia berhasil naik di atas 7850 itu bagus ya, dia bisa kembali mencoba harga-harga tertinggi. Tapi kita lihat bagaimana ketika dia mencapai harga tertinggi itu banyak sekali tekanan jual ya. Ini coba kita lihat ini kan sempat beberapa kali untuk naik tembus ke atas resistance ya dan gagal. MACD-nya akhirnya membentuk lower high ya karena di atas ini banyak sekali merahnya jadi MACD-nya banyak turun melemah ya jadi ya ini kurang bagus sih sebenarnya kalau untuk saat ini sentimennya dia cenderung turun nanti di 7525 atau kalau sampai di 73 wah kesempatan beli itu ya kalau kita lihat sih seperti itu. Oke, Mandiri Pak Agus Wawan. Mandiri Mandiri, oke. Mandiri sekarang berada di level support ya, harga terendah sebelumnya di 7630. Jadi apa namanya? Ini juga ya dari karena di area-area atas banyak sekali merahnya, MACD-nya jadi cenderungnya melemah gitu ya. Nah, saat ini mungkin masih konsolidasi antara 7650 sampai 7950. Tapi kalau turun di bawah 76 ya itu bisa meluncur ke arah 7325 sampai dengan 6.000 7.000 lah ya. Jadi antara 7.000 sampai dengan 7350 itu area beli sih kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya tuh area yang banyak dibeli orang di situ. Itu ya untuk Mandiri. Oke, Bu Anis PKPK. Wow, PKPK. PKPK kalau kita lihat transaksinya 800M, oke lah gitu. Wah, ini cenderungnya sih turun-turun terus ini PKPK. Ya, trennya lagi turun. Nah, untuk jangka pendek kalau dia bisa naik di atas level ini di 1888 gitu ya. Nah, itu baru dia bisa menjadi tren naik. Tapi pada saat ini apalagi hari ini dia merah di resistance, cenderungnya sih masih lanjut turun ini untuk PKPK ya. Oke. Turunnya nanti bisa ke arah 170 sampai dengan 160 gitu ya. Oke, Pak Jok Tong T. Doit bagaimana? Doit. Nah, ini lagi ada sinyal-sinyal koreksi dulu ya, naik tinggi, ada dojinya, volumenya juga kencang ini transaksi dalam 2 hari terakhir. Eh, ya hati-hati kalau sampai turun di bawah 510 ya. Kalau turun di bawah 510 mungkin dia ke arah 460 gitu ya. Kalau apa namanya channelnya kita coba lihat, ya ini pun juga di daerah resistance channel ya. Jadi hati-hati dengan doit gitu ya. Oke. Bukan berarti nggak bisa naik lagi, cuman pada saat ini sentimennya lebih cenderung untuk koreksi gitu ya seperti itu. Jangka pendeknya baik tidak.
Gitu ya Pak Joktung T. Sekarang Pak Rudi Astra Pegas BNI PNBN. Oke, Astra. Astra masih tren naik, ya ada koreksi-koreksi wajar ya. Hanya memang ini perlu kita perhatikan ini di stokastik udah di level-level atas ya, jadi kemungkinannya koreksi dan di MACD juga agak mentok nih meskipun harga membentuk new high, tapi di MACD-nya gagal nih membentuk new high. Hati-hati sekali kalau sampai turun di bawah 67 6770, 6750 ya mungkin dia akan meluncur dulu ke arah 64 gitu ya. Resistance-nya terdekat ini kalau mungkin dari tren sebelumnya kita coba lihat. Ya, tren terdekatnya ada resisten di 72 ya. Nah, 72 itu harga tertinggi sebelumnya di Januari 2020 ya. Jadi ada kemungkinan sana. Ya, tapi saat ini sedang ada koreksi, jadi hati-hati kalau sampai turun di bawah berapa tadi? 6750 gitu ya. Oke, Astra Pegas. Pegas. Ya, Pegas konsolidasi aja gitu ya. Mungkin apa namanya sebelum saya lanjutkan, besok itu kita ada acara webinar ya, earning, jadi ikuti terus ya sosial media Samuel Sekuritas akan ada pengumuman-pengumuman tentang acara-acara kita, juga di sosial media Samuel Sekuritas itu ada analisa-analisa dari apa namanya dari analisa-analisa kita dan ini ada yang menarik ini ya. Kita punya di snapshot ini, jadi di Samuel Sekuritas ini ada snapshot, ada superstar. Nah, superstar ini apa gitu ya? Oke. Nah, superstar ini adalah saham-saham yang dipilih secara fundamental oleh tim research kita, tapi kemudian rekomendasi buy sell-nya itu dengan tools-nya Tom Dorsey ya. Tom Dorsey ini dia ahli point and figure dan kemudian dengan tools-nya itu kemudian dia bisa memilih ya saham-sahamnya di sini 10 terbesar ya bobot yang ada di pilihan Tom Dorsey dan kemudian ini 5 yang terbesar gitu ya. Dan kalau kita lihat ini luar biasa ini ya. Jadi kalau ISG year to date-nya 8,6%, Superstar ini sudah 17,9% kinerjanya ya. Kemudian 1 tahun terakhir IHSG 19,7%, Superstar sudah 8,80% ya. Jadi luar biasa ya. Ini jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah mau jangka panjang gitu ya dan apa namanya momentumnya baik dan hasilnya baik ini udah proven ya. Jadi silahkan aja kalau Bapak Ibu mau menjadi nasabah di Samuel Sekuritas tinggal download ya di App Store di apa namanya ya download aja gitu ya nanti di sana Anda register online ya kalau sudah punya apa namanya rekening di Bank BRI, Bank BCA itu udah langsung bisa online ya tinggal pakai OTP, pakai foto upload foto iktp, kemudian juga foto Anda dengan KTP biasa kan seperti itu ya kalau kita daftar online. Nah, itu nanti tidak ada batas minimal transaksi, batas minimal modal ya, silahkan aja dan manfaatkan fasilitas yang ada di Samuel ya, termasuk ini ya. Ini ada trade dan buy stock kita tahu persis banyakkan mana ya, hajar kiri atau hajar kanan ya. Kita bisa dapat sini sentimennya. Selain daripada teknikalnya kita juga dapat sentimennya di sini. Apakah market itu lebih dominan hajar kanannya atau hajar kirinya dan nanti kalau udah keluar dari market ini juga kita bisa ya historicalnya kita bisa sampai ke belakang berapa jauh bagaimana top broker buy top broker sell-nya untuk kita analisa ya dan juga di sini ada apa namanya snapshot dari saham-saham ya yang kelihatannya sedang menarik gitu ya dan kemudian juga rekomendasi-rekomendasi dari analis kita dan itu semua juga ada di apa namanya sosial media kita. Jadi jangan lupa follow. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kita sudah Pegas, sekarang Pak Rudi BNI. BNI ya ini konsolidasi cenderung naik ya kalau kita lihat dalam beberapa minggu terakhir. Jadi supportnya ada di sekitar 8.075, resistance di 8586 ya. Dan kalau ini kemudian apa namanya
86 ini tembus, maka kemungkinan dia akan berlanjut ke arah 8850 ya. Ini untuk BNI gitu ya, seperti itu. Oke. Hanya memang nih hati-hati karena MACD-nya kok ketika harga membentuk new high, ininya malah gagal membentuk new high ya. Ini terlihat karena memang di harga-harga tinggi itu merahnya banyak dan dominan gitu ya. Jadi memang membuat MACD-nya agak melempem ini. Jadi saat ini sih masih oke ya, tapi eh, berarti untuk naik ke atas ini agak-agak berat gitu ya. Oke. BNI kemudian PNBN. Oke, PNBN ya sedang konsolidasi ya, nggak banyak-banyak bergerak ya antara 740 sampai dengan 780 lewat-lewat dikit mungkin ke arah 810 ya. Nah, itu PNBN saat ini. Oke, begitu ya Pak Rudi. Sekarang Pak Imam Manik MART. Oke, MART. Nah, MART nggak ada ya. Ya, nggak ada sahamnya. Eh, Oke, apa yang dimaksudkan dengan MART Pak Manik? Oke, lanjut aja Pak Mulyawati. Oh, Ibu Mulyawati, Mulyawati. Mohon maaf. Lahir dan mati. Bagaimana dengan Bank dan Palm? Oke. Oh, ya, bank ini sempat membentuk break high ya. Targetnya sebenarnya ada di atas, tapi kemudian dihantam turun lagi. Kita lihat ini, ya hajar kirinya lumayan kencang ya. Nah, jadi memang ada yang jualan ya. Nah, jadi sekarang cenderungnya melemah dengan support di 2150 sampai dengan 2050, sedangkan resistance-nya ada di 2400 gitu ya. Sebentar, Bang itu seperti itu. Kemudian PALM, PALM, PALM. PALM oke. Dia masih ada potensi kenaikan ya, dari MACD-nya juga masih bagus, tapi memang di stokastiknya sedang di harga-harga tinggi, jadi mungkin ada koreksi dulu. Nah, batas supportnya ada di 940 ya, sedangkan resistansinya ada di 1140 ya, jadi itu areanya mungkin ada koreksi dulu selama tidak turun di bawah 940 masih oke ya, masih bisa menuju ke target-target teoritisnya gitu ya. Oke, begitu Bu Mulyawati. Christian Marbun, Pak Christian Marbun, MMLP. Oke, koreksi ya, tapi kalau kita lihat ini masih dalam channel naik ya, cuman memang koreksinya bisa agak berat ini. Hati-hati di 605, 600 lah gitu ya. 600 kalau tembus 600 bisa ke arah 550 dan daerah 550 ini sebenarnya kesempatan untuk melakukan pembelian sih. Nah, seperti itu ya. Jadi saat ini ada kecenderungan koreksi dulu. Nah, tapi sebaliknya ya, kalau berhasil dia bertahan di atas 610 ya, itu sebenarnya resistansinya di 680. Jadi selama dia tidak turun di bawah 610 sih masih aman ya. Tadi kan juga sempat coba turun di bawah 610 tapi dihantam naik lagi. Nah, ini kalau bisa berlanjut itu bisa karena 680 ya. Jadi kita jaga risikonya di 610 gitu. Oke, MITI. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu kalau yang ingin bertanya gabung dengan Zoom kita yang ada di link bio ataupun di sosial media sama sekuritas dan apa namanya karena melalui Zoom saya share ininya chartnya ya, dan Bapak Ibu saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Zoom. Tapi kalau yang di IG silahkan diikuti aja gitu ya. Nah, karena saya juga nggak mungkin untuk menjawab seluruhannya. Ini aja masih ada banyak sekali ini pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Oke, MITI ini lagi tren turun. Dia akan tren turun ini akan berubah kalau dia mampu naik di atas 1
200 lah ya. Kalau di atas 200 dia akan mengubah tren turun ini menjadi tren naik. Ya saat ini lagi tren turun, resistance-nya di 200, supportnya ada di 145. Itu IPT ya, IPTV, IPTV, IPTV. IPTV juga kalau kita lihat stoknya apa namanya, MACD-nya juga pelan-pelan melemah ya. Ini juga banyakkan merahnya. Oke, ini juga udah menembus harga terendah sebelumnya. Kemungkinannya berikutnya menuju ke 112 ya. Ini kalau kita lihat, coba lihat channelnya. Ya, jadi melemah dulu ke 112 gitu ya. Kalau tembus 112 bisa ke arah 90 sampai dengan 80 ya. Oke, seperti itu ya. Ini trennya lagi turun sih. Hanya kalau dia bisa naik di atas 140 ya, 135 140 itu baru IPTV akan sentimen negatifnya akan jauh berkurang gitu ya. Oke, begitu Pak Andri Gunadi. Sekarang, Pak Afif Farifsi muncul lagi dengan waskita. WSKT. Oke, WSKT. Waduh, ini juga trennya pelan-pelan turun. Support terdekat ada di 517 ya. 515 ya, 510, 515. Dan kalau tembus 15 dia masih bisa menuju ke bawah lagi. Kalau dilihat dari channelnya bisa ke arah 485 ya, penurunannya. Kapan dia akan berubah trennya? Kalau dia mampu naik di atas 585, mungkin akan ada sedikit apa namanya sentimen positif ya, tapi juga belum firm ya. Jadi ini kan tren turun lagi sideways, tapi cenderungnya masih turun gitu ya. Nah, jadi nanti kalau dia mulai ada kenaikan-kenaikan, mungkin sideways dulu, nanti baru berubah menjadi tren naik. Tapi pada saat ini masih tren turun gitu ya untuk waskita. Oke, Pak Imam Manik Same, Same. Nah, oke. Ini ada sebuah support ya, mudah-mudahan ada rebound. Kalau terjadi rebound, resistance-nya ada di 435 sampai dengan 460 ya itu. Hati-hati kalau turun di bawah 396, 395 ya. Ini sebenarnya cukup kuat sih, ada dua buah support ya, dan hari ini dojinya juga naik. Kita lihat Same eh, ya relatif sih hajar kirinya masih kuat ya. Nah, tutupnya di 412. Ya, sentimen negatifnya sih masih kuat ya, seperti itu. Ya mungkin masih turun dulu 395 jadi patokan. Kalau dia tembus 395 ya itu berarti lanjut ya tren turunnya, mudah-mudahan di 395 bertahan dan mulai rebound ya, seperti itu. Oke, ini Same. Sekarang Pak Stephen Nur, BBYB. Ya, waktu kita tinggal sedikit, masih ada 10 pertanyaan lebih yang belum saya jawab. Oke, ini juga tren turun, mungkin akan ada rebound-rebound sebentar, tapi rebound-rebound ini masih akan tertahan di resistance di 21, 2100 sampai 2175 gitu ya. Dan tren turun ini bisa menuju ke 1150. Ya, kalau kita lihat ini kita coba lihat channelnya. Ini lagi dalam channel turun gitu ya. Oke, 1750 support berikutnya. Baik, itu ya Pak Stephen. Friend tadi udah dijawab ya Bu Pak Aryadi Sukmana. Ya, tadi Pak Joshua tentang buka udah dijawab. Bu Ratna tahu MPPA dan MLPL. MPPA. Ya, MPPA sebenarnya dia sempat menembus harga tertinggi sebelumnya ya, tapi kemudian melempem lagi, masih dalam apa namanya eh, masih mencoba nih bertahan ya. Jadi saya geser sedikit lah supportnya di sini. Nah, ya, jadi ini masih daerah-daerah support ya.
Tapi kita lihat merahnya banyak, jadi MACD-nya juga melemah. Ini ada momentumnya, ya mungkin masih konsolidasi. Ya kita jaga aja risikonya kalau turun di bawah 370 ya berat ya, dia akan muncul lagi terus. Tapi antara 370 dengan apa namanya trading range-nya sekarang antara 370 sampai dengan 450 itu trading range-nya saat ini. Oke, MBPA. Kemudian MLPL, MLPL, MLPL. MLPL ya flat ya cenderung turun, ada sedikit penguatan. Mungkin di sini ada suatu support ya minor ya, mungkin dia akan coba untuk naik di 246 ya, jadi mungkin di sana, dan kedua di 270 resistance-nya ya, tapi harus jaga risiko di bawah 220 gitu ya. Kalau 220 ini tembus bisa ke arah 210 sampai dengan 190 ya untuk MLPL. Oke, BCA. Wah, BCA. Kita udah bahas belum ya BCA tadi? Ya, BCA ya. Lagi tren channel naiknya lagi terganggu ya, sekarang sedang terkoreksi-koreksi antara 75 50 sampai dengan 78 gitu ya areanya. Resistance berikutnya ada di 8.100 gitu ya. Jadi karena di harga-harga tinggi ini banyak sekali candlestick merah ya, ada tekanan jual yang lumayan dominan, maka MACD-nya agak melempem jadinya ya. Harganya bikin new high tapi MACD-nya gagal gitu ya, jadi melempem dia, melemah. Gitu ya BCA, BCAP, 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 BCAP. Ya, BCAP. Oke, kita coba cari dengan alat bantunya. Ya, ini masih channel naik ya, tapi sekarang sedang melemah dengan batas supportnya di 265. Kalau tembus di 265, ya dia berubah menjadi tren turun. Nah, 265 sebagai support, resistance-nya ada di sekitar 310, 320, selanjutnya di 350 untuk BCAP. Itu ya, Pak Eki Setiorini, Ibu Eki Setiorini. Ya. Oke, Foni Sutanto, boleh tanyatin Sido DRMA. Oke, kita coba. Tins. Ya, ini dekat-dekat resistance, harga tertinggi di Mei 2001, masih mencoba untuk tembus. Once dia tembus, maka targetnya itu tembus 1930 ya. Kalau dia bisa tembus 1930 atau 1950 gitu ya, maka potensi dia melanjutkan naik ke arah 2040 gitu ya. Batas risikonya ada di 1880 ya. Ini sangat risiko karena udah di harga-harga tinggi ya sebenarnya. Oke. Tapi bukan berarti peluang naiknya nggak ada gitu ya, masih ada, tapi jaga risiko dengan baik ya. Oke, Sido. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu yang ada di Instagram, sebaiknya bergabung di Zoom ya supaya saya bisa jawab dan juga saya share chart saya gitu ya. Tapi kalau di Instagram mungkin bisa mengikutinya ya. Oke, ini Sido tren naik sudah tembus ya, targetnya ada di sekitar 860, support terdekat di 920, resistance ada di 980. Hanya kalau naik di atas 980, tren turunnya ini, sentimen negatifnya ini akan jauh berkurang ya. Jadi selama dia naik-naik tapi tidak tembus 980, koreksinya masih akan mungkin muncul ya ke arah 920 sampai dengan 860, 850. Oke, ini Sido. Sekarang DRMA. DRMA, DRMA. DRMA juga ini ya support, nah di daerah-daerah support. Tapi kalau kita lihat polanya, ini sebenarnya polanya channel turun sudah mulai terbentuk ya. Nah, jadi kalau support ini tembus di 560 ya, di 550 ya, kalau tembus 550 dia bisa meluncur ke arah 495 ya. Jadi support penentuan tuh di 550. Nah, sekarang trading range-nya antara 550, resistance-nya ada di 600 sampai dengan 630. Ya, jadi trennya lagi turun tapi di support sehingga mungkin aja rebound ya, jangka pendek mungkin akan menguji lagi
600 sampai 630 ya, tapi kalau tembus 550 dia bisa meluncur ke arah 495. Ini untuk DRMA. Oh ya, mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu bahwa Samuel sedang kerjasama dengan TradingView ya. Jadi kita sedang on progress. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau trading melalui TradingView itu nanti bisa untuk saham Indonesia nanti masuknya ke Samuel Sekuritas ya. Jadi segera buka apa namanya akun Samuel Sekuritas ya, bisa di apa namanya di Android, bisa di iPhone, bisa di Windows ya. Kalau HP Anda daftar melalui HP, register online itu bisa online ya. Jadi cukup upload KTP, foto Anda dengan KTP, tanda tangan Anda di kertas putih, punya BRI, punya Mandiri, BRI atau BCA itu langsung register online ya. Ada OTP-nya seperti biasa ya. Seperti biasa kalau kita daftar-daftar di online ya. Jadi jangan ketinggalan nanti ya. Oke, trennya sekarang TradingView. Oke, baik. Begitu ya, Pak Foni Sutanto, Bapak, Pak Ibu ya. Oke. Kemudian Bu Aryadi, Pak Aryadi Sukmana ini friend. Friend udah ya tadi ya. Akra, oke Akra. Kita lihat Akra. Akra, oke. Trennya naik udah sampai target, maka dia konsolidasi gitu ya. Nah, konsolidasi ini kita harus lihat kemungkinannya. Sorry. Ya, oke ya. Jadi supportnya ada di 885, resistance-nya itu ada di 940 sampai dengan 960 untuk Akra ya. Jadi mungkin ada koreksi dulu tapi masih dalam channel naik. Asal jangan turun di bawah 880. Kalau turun di bawah 880, wah itu jadi tren turun, channel turun ya. Jadi dia cenderung akan koreksi jauh dulu ya. Mungkin ke 835, 840 gitu ya. Itu untuk Akra. Sekarang masih channel naik. Kemudian Ibu Ida Rahmawati Wika. Wika, oke, konsolidasi lagi mencoba area support 960, 920 ya. Kalau tembus level itu dia bisa lanjut ya tren turun yang ada sebelumnya ya dari November Desember itu. Sekarang ini konsolidasi tapi lagi berkali-kali mencoba untuk support ya. Jadi hati-hati sekali ya. Resistance-nya ada di 1030 dan berikutnya ada di 1070 ya. Oke. Mika, Mika. Oke, sebentar. Ini ya jadi besok besok itu ada acara ya, acara kita di sore hari ini juga ya. eh, saya lupa apa itu, tapi besok ada acara. Jadi selalu ikutin ya di sosial media kita dengan emiten ya kalau nggak salah besok. Oke, ini Mika. Mika sedang menguat. Oke, kemudian kita coba cek resistensinya ada di sini di sekitar 2435 dan kemudian berikutnya ada di sekitar 2570 ya. Support terdekatnya mungkin di 2280 ya untuk Mika. Jadi dia lagi tren naik ya gitu ya. Oke. Mika kemudian CPRO, CPRO, CPRO. CPRO pelan-pelan sedang menguji level-level support pelan-pelan ya sudah melampaui sekarang kira-kira di sini supportnya ya jadi eh, ini juga channelnya di sini yang mungkin ininya sekarang saya bikin titik-titik ya karena yang dominan tuh ini. Oke ya, jadi dia lagi channel atasnya lagi turun, sekarang menguji supportnya di area
82 ya, dan kalau tembus 82 bisa menuju ke 71 gitu ya. Resistance-nya kuat nih di 93 sampai dengan 97 ya. Itu yang akan menghambat kenaikan. Tapi kalau area ini berhasil tembus, dia berubah trennya jadi tren naik ya, seperti itu. Oke. Ini CPRO begitu ya Bu Ida, kemudian Pak Edi Susanto INKP. Waduh, pertanyaannya masih ada 17 lagi, waktu kita 3 menit. Oke, saya coba cepat aja. Ini masih sideways, cenderung turun, batas support 78, berikutnya ada di 7475, resistance di 82. Hanya kalau tembus 82 dia akan berubah trennya ya. Jadi ini sideways cenderung turun. Itu ya INKP. Bagaimana cara mengantisipasi false break garis trendline? Ya, kita batasi risikonya, gitu ya, seperti itu. Oke, MPPA udah, kemudian Pak Syaka ya, MPPA, RALS sudah belum? Oke, kita lihat RALS. Oke, RALS sedang terkoreksi, hati-hati kalau sampai tembus di bawah 720, karena tembus di bawah 720 dia bisa ke arah 680, resistance ada di 750 sampai dengan 780. RALS, kemudian Jasa Marga, ya ini channelnya oke. Ya, support ada di sekitar 37, resistance di 34.000 ya. Dia trennya masih naik sih, tapi lagi menguji area-area support di 37 gitu ya. Jasa Marga BSDE. Kita nggak banyak. Masih 18 pertanyaan. Oke, ini trennya turun, udah tembus support ya di 990, meluncur bisa ke arah 910 BSDE. Kemudian SMRA, kita main cepat aja. Ini juga lagi tren turun, resistance ada di 760, supportnya di 710 sampai dengan berikutnya di 675 ya. Itu SMRA. Kemudian Palm Gasco. Palm tadi udah buka belum ya? Ya, ini udah sempatnya kita bahas. Ini selama tidak turun dia bawah 940 masih oke. Oke, kemudian Gisco. Ini juga bagus ya. Ini saya hapus dulu. Ini dia menguji resistance di 170 ya, tembus 170 dia bisa ke arah 200 ya, batas resiko di 150. Kemudian ini Gisco BRMS, coba kita lihat. Ya udah ya, ini sedang dekat resistance, hati-hati. Supportnya ada di 220, tembus di 250, dia mungkin bisa menuju ke arah 280 gitu ya, BRMS. Jadi sekarang supportnya di 230, sedangkan resistance-nya di 245 sampai dengan 270. Oke, ESA apakah boleh buy? ESA. Secara teknikal ya sangat riskan ya. Dia lagi konsolidasi, kita nggak tahu apakah konsolidasi ini kemudian berubah jadi tren turun atau dia lanjut. Jadi mungkin nanti di support ini kita lihat ya kemungkinannya. Dia supportnya di sekitar 1270, resistance-nya di sekitar 1420 ya. Oke, AMRT oh ini tadi ya. AMRT wah lagi tekanan jual. Kalau turun di bawah 1570 jual aja ya, karena itu gap support ya. Kalau tembus itu ya berarti dia trennya turun gitu ya. Oke, AMRT Pawon. Wah, apakah terkejar nih 17 pertanyaan, 18 pertanyaan. Ya, Pawon lagi di support ya, tapi kalau tembus di bawah berapa nih? Di bawah 470 ya berarti tren turun yang ada ini lanjut gitu ya dan bisa ke arah 440. Jadi sekarang supportnya ada di 470, resistance di 490. Oke, minggu depan weekly start chart akan hari Rabu ya. Hari Rabu kita kolaborasi dengan Pak Andri gitu ya. Jam 15.30 juga. Jadi minggu depan hari Rabu ya, bukan hari Jumat, bukan hari Kamis. Jadi spesial di Ramadan nih, banyak sekali ininya. Oke, terima kasih Bu atau Pak Foni ini, Pak Pardip, terima kasih, Ratna, terima kasih, Afif, terima kasih. Oh ya, earning call nih besok ya, TAPG.
ya jam 4 sampai jam 5 itu earning call ya. Jadi ini akan ada laporan tentang hasil TAPG ya untuk kita lanjut atau tidak. Ya, makasih semua. Berarti saya sudah berhasil ya menjawab semua pertanyaan. Terima kasih semua. Sampai jumpa Rabu depan ya. Untuk minggu depan kita weekly-nya di hari Rabu depan. Terima kasih. Selamat berbuka puasa sebentar lagi ya. Jangan langsung buka puasa sekarang ya. Terima kasih. Oke, saya mungkin izin live. Ya, makasih semua.